Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Selamat siang teman-teman yang saya banggakan. Ya. Baik. Hari ini adalah pertemuan ke-10 ya, mata kuliah motor bakat utuh. Sesuai dengan RPS yang sudah kami buat di pertemuan ke-10 ini, materinya adalah sistem pelumas mesin 4 tak dan 2 tak. Mari kita lihat di RPS-nya. Baik. Ini ya RPS-nya ya. Jadi di pertemuan ke-10 ini, hard skill yang harus kamu kuasai adalah memahami cara kerja dan pelumasan sistem 2 tak dan 4 tak ya. Kalau untuk soft skillnya, menanamkan jiwa keteknikan, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dalam mengelola pembelajaran. Kemudian nanti kita sistem perkuliahannya adalah kontekstual instruction dalam bentuk pemaparan materi, brainstorming, kemudian discovery learning dan self-direct learning atau praktek lapangan. Kemudian nanti metode penilaiannya adalah yang pertama partisipasi, keaktifanmu, kemudian ketepatan dalam menentukan alat, ketajaman dalam menganalisis kasus, keberanian dalam mengungkapkan pendapat, inovatif dan komunikasi yang baik ya. Oke, baik. Itu kira-kira nanti aspek penilaiannya nanti di mata kuliah ini. Baik, kita masuk ke materinya ya. Oke. Sistem pelumasan ya. Teman-teman sudah familiar ya, kalau di mesin itu harus ada yang namanya lubricant system atau sistem pelumasan. Fungsinya apa dari sistem pelumasan itu? Fungsinya adalah mencegah kontak langsung antara dua metal. Jadi kalau di dalam engine itu kan kita punya poros-poros hubungan, baik itu kruk-as, bearing, kemudian piston, semuanya itu kan metal semua. Barangnya itu kan logam. Nah, logam kalau ketemu logam itu dia akan bergesekan dan menimbulkan aus, sehingga dibutuhkan sistem pelumasan. Sehingga ya dia tidak terjadi gesekan, tetapi oil film yang melapisi pelumasan yang warna kuning ini itu mengamankan atau mencegah kontak langsung antar dua bagian yang saling bergesekan. Oke. Nah, paling tidak unsurnya kalau dalam sistem pelumasan itu mencakup dari 5 hal ini. Menghindari kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan bekerja atau berputar. Kemudian sealer. Nah, Anda tahu piston itu kan ada ring pistonnya ya. Nah, ring piston dengan silinder itu kan ada celah. Nah, celah yang mengisi itu adalah pelumas sehingga tidak terjadi kebocoran kompresi ke bawah. Kemarin saya jelaskan tentang fouling ya, polteran longgar itu ya, sehingga uap bahan bakar itu kan dia bisa masuk dan merusak oli ya. Nah, fouling polter longgar itu juga dibutuhkan kalau untuk mesin dengan performa tinggi atau RPM tinggi, ya, biar nggak macet pistonnya. Kemudian yang ketiga adalah pelindung, mencegah karat. Kalau kamu lihat ada mobil yang melumpur atau olinya berubah jadi lumpur gitu ya. Nah, itu biasanya kena oli palsu gitu. Itu berarti dia tidak mencegah ya, merusak. Nah, kemudian nih, peredam suara atau peredam getar. Jadi kalau kamu bongkar mesin ya,
Terus kemudian tanpa kamu beri oli, terus kamu coba, kamu hidupkan, kamu pengen lihat askrupnya itu gel enggak, askrupnya center enggak, kemudian poros-poros hubungannya sesuai enggak. Nah itu kan biasanya suaranya berisik ya, karena enggak ada olinya. Ya, kemudian ketika sudah ditutup dituang oli, jadi oli itu meredam getaran dan meredam suara berisik dari engine. Kalau kamu lihat Ducati contoh, Ducati itu ada yang menggunakan sistem kopling kering, ya kan? Suaranya pasti berisik banget, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada oli yang melumasi di bagian kopling. Jadi fungsi dari oli juga menjadi peredam suara. Kemudian yang kelima adalah pendingin. Jadi oli itu fungsinya juga sebagai pendingin. Maksudnya gimana? Kamu lihat Suzuki V-Storm yang 250 cc itu kan ada oil coolernya. Ya. Dia nggak pakai radiator itu. Jadi kamu lihat kisi-kisi seperti radiator itu sebenarnya oil cooler. Ya, jadi teknologinya kalau Suzuki V-Storm yang 250 itu menggunakan oli sebagai pendinginnya. Itu sama halnya juga Satria FU atau FXR itu kan juga menggunakan oil cooler. Dia pendinginnya sirip dan menggunakan oil cooler. Jadi oli itu fungsinya untuk pendingin. Nah, sekarang efeknya apa di mesinmu ketika oli itu terlalu panas atau tidak didinginkan? Biasanya yang terjadi apa? Di engine. Ngejim itu olinya habis. Yang paling gampang, paling mudah terasa. Slip kopling, ya kan? Kopling jadi slip, pindah gigi jadi keras, ya kan? Mudah sekali. Contoh motor saya sendiri, saya pernah pakai Scorpio. Olinya itu 2 liter kan kita ya. Kita isi aja 2 liter itu. Ternyata apa? Tak pakai jauh itu, koper giginya keras, terus koplingnya slip. Aku mengiranya kok ini trouble nih, mungkin shift drumnya atau apa. Ternyata setelah tak isi 2,5, tak lebih setengah, itu gejala itu hilang semua. Mesinnya lebih adem, koper giginya lebih enak, koplingnya nggak selip. Jadi ternyata oli yang terlalu panas itu kinerjanya menurun. Nah kemudian juga dia fungsinya adalah sebagai pembersih ya, membersihkan dari engine. Oke. Sistem pelumasan motor 4 tak ya, itu melumasi seluruh komponen mesin. Jadi kalau 4 tak itu, kenapa kok oli mesin 4 tak itu harus diganti maksimal 2000 km? Kalau 2 tak oli mesinnya itu bisa 5000, bisa 6000, karena oli 4 tak itu dia melumasi seluruh sistem yang bekerja. Jadi kerjanya keras, kerjanya berat kalau sistem oli dari mesin 4 tak. Kemudian kalau dari sistem 4 tak ini dia ada 2 model, yaitu sistem pelumasan kering, sistem pelumasan basah yang nanti akan saya tunjukkan. Kalau sistem pelumasan motor 2 tak dia itu melumasi roda gigi transmisi, ya, roda gigi transmisi bagian bawah sama kopling. Itu aja. Terus oli sampingnya itu fungsinya untuk melumasi ruang engkol terpisah atau krukas di mesin belakang itu, kemudian diteruskan ke silinder, melumasi silinder 2 tak, kemudian dibakar. Kalau itu oli samping. Nah ini sistem pelumasan kering. Ya. Kalau Anda lihat skemanya, skema dari sistem pelumasan kering itu di sini ada oil tank. Ya, ada oil tank, kemudian ada saluran. Nah ini, kemudian di sini ada pompa. Nah, kalau saya itu familiar sekali. Kalau kamu kan nggak familiar dengan model ini. Apa olinya terpisah, gitu ya. Olinya terpisah, ada tangki sendiri. Nah kalau saya familiar, model seperti ini biasanya itu dimiliki oleh motor Harley Davidson atau Prime. Fungsinya apa? Sistem pelumasan terpisah itu fungsinya apa? Jadi memang mesin dengan cc yang besar dan pendinginannya udara. Kamu lihat Harley kan hampir semua pendinginannya udara ya. Kemudian Triumph juga dia pendinginannya udara. Maka
kinerja dari oli untuk mendinginkan mesin itu sangat diperhatikan sekali. Biasanya di stick ini, nah kalau kamu lihat, kamu browsing, di sini itu tutupnya itu ada temperaturnya, ada termometernya. Jadi dia bisa tahu temperatur oli berapa di sini. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau sebelum Harley atau Triumph itu jalan, orang-orang itu biasanya buka ini dulu, buka tutup olinya di starter, kemudian dicek olinya itu sirkulasi enggak, itu bisa dilihat dari sini. Jadi kalau sampai ada oli yang nyembur di sini, oh berarti olinya sirkulasi. Kalau olinya diem aja nggak ada yang nyembur, berarti olinya enggak sirkulasi atau enggak sirkulasi. Bisa dicek. Kemudian keuntungannya apa? Kalau sistem pelumasan terpisah itu keuntungannya apa? Oli terpantau. Ya. Kalau mesinnya panas atau overheat dan lain sebagainya, ya, kita punya cadangan pendingin oli di sini banyak. Kalau yang saya miliki itu Heritage Softail, ya, mesinnya Evo, itu dia pakai oli di sini itu 3 liter. Di sini 3 liter, yang jalan di pipa-pipa ini sekitar setengah liter, tapi dia sirkulasi terus. Bagusnya apa? Kita bisa ngecek kualitas oli itu secara langsung gitu. Kalau mau jalan kita buka, kita bisa lihat kondisi olinya sudah kotor atau enggak, kita bisa lihat langsung. Itu kelebihannya, dan dia lebih banyak. Kapasitas oli yang banyak itu dia mampu mendinginkan engine dengan lebih baik. Maka orang-orang kalau pakai Harley itu pahanya kepanggang gitu ya. Kepanggang itu dua, kepanggang sama silinder, blok silinder yang ke belakang sini, sama kepanggang panasnya oli yang dia duduki. Jadi di bawah sini itu ada oli yang panas. Terus depannya dikit ada head silinder V kan ya, ada yang mengarah ke sini, ada yang di depan. Itu yang panas. Seperti itu. Kemudian ini yang lazim yang sering kita pakai ya, sistem pelumasan basah. Nah ini, kalau sistem pelumasan basah itu olinya terbatas, olinya sedikit. Karena apa? Karena dia masuk ke filter oli. Jadi rata-rata paling banyak itu 2 liter. Contoh Scorpio Estrella itu 2 liter, 2 liter setengah. Rata-rata motor kita 1 liter, 0,8 kan gitu. Nah, oli yang kapasitasnya sedikit ini itu sangat kerja keras untuk melumasi seluruh area mesin, sehingga kamu jangan pelit. Kalau mau ganti oli, ya ganti aja. Karena apa? Olinya sedikit. Kadang kan sok kesatan gitu ya. Oli ini habis atau apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita bahas di oli sintetik atau oli mineral. Nanti tanyakan aja ya soal itu. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi biasanya itu ada pen bawah, ya, pen oil bawah, terus kemudian ada pompa oli di sini. Biasanya di sini ada saringannya. Seperti itu. Oli langsung bersirkulasi, dan biasanya oli yang model basah ini itu olinya panas. Jadi dia nggak mampu mendinginkan dirinya sendiri. Jadi konstruksi seperti ini biasanya dibantu oleh oil cooler. Jadi kalau tadi yang pelumas kering seperti punya Harley atau Triumph itu nggak perlu oil cooler karena dia pisah ini. Tapi kalau ini dia butuh oil cooler. Itu ya jadinya ya. Oke. Kalau tadi itu pompanya 2, ini pompanya cukup 1. Ya. Oli ditampung di ruang engkol atau kulkas bawah. Kemudian terdapat 1 pompa oli yang berfungsi mengalirkan oli ke poros engkol, gigi persneling, poros knob, rantai mesin. Rantai mesin itu rantai cam. Jadi kalau kamu lihat tutup blok silinder pada engine itu kan ada pakainya, terus ada jalur oli kecil-kecil itu. Nah itu ada jalur sirkulasi oli. Jadi hati-hati ya. Kamu jangan suka ngelem blok mesin itu jangan ngawur. Kalau kamu lem biasanya nanti lemnya akan nutup saluran oli. Jadi oli biasanya nggak naik. Kalau nggak naik nanti camnya biasanya yang kering dan haus. Biasanya gitu. Oke,
modelnya seperti ini. Nah, sirkuitnya seperti ini. Ini kalau oli pelumasan basah untuk mobil ya. Mobil itu juga menganut sistem pelumasan basah, tidak kering. Di sini di bawah sini oil pump itu pompa oli, valve itu valve pembalik. Nah, biasanya di sini itu nanti kalau di kendaraan Eropa biasanya ada namanya oil cooler yang nempel setelah filter. Itu namanya oil. Tapi itu juga tidak diganti. Kalau nggak diganti nanti bisa nyampur sama air radiator. Ini engine-nya, oil filter biasa. Oil filter kalau di mobil itu rata-rata ada dua. Ada oil filter yang kita ganti di luar, ada yang di dalam. Kalau dilihat dari samping itu seperti ini mas. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, filter ini ya, ini yang sering kali kita temui dan kita ganti itu di bagian ini. Oke, ini crankshaft ya, ini stang piston, ini piston ya. Selalu dia akan naik. Jadi sirkulasinya dari bawah, dari pen bawah difilter dulu ya kan. Terus kemudian dia naik ke nokenas atau gas. Bagian yang sensitif di engine itu adalah nokenas. Karena kamu bisa bayangkan ya, as dia muter 1 kali, noken dia muter 4 kali, ya enggak? Siklus 4 kali loh ya, dia muter 4 kali. Tapi bawah baru sekali, dia atas sudah 4 kali. Sehingga dia butuh suplai oli yang bersih dan kalau bisa dingin. Terus nanti dibuang lagi turun ke bawah, seterusnya dia akan bersih, sirkulasi seperti itu. Oke, sekarang penggantian oli. Oli mesin semakin lama akan terkontaminasi gas dari ruang bakar. Kalau yang kita sebut minggu kemarin itu fouling ya. Gas dari ruang bakar itu namanya fouling. Itu masuk ke bak oli. Kemudian oli mesin harus diganti secara periodik atau berkala. Jadi hitungannya tadi 2000 km ke atas. Jadi kalau bisa dilihat kondisinya seperti ini. Nah, setelah slide ini silakan nanti Anda bertanya ya tentang oli ya. Jika oli tidak diganti, oli yang sudah rusak itu mengakibatkan pelumasannya buruk. Jadi nanti dia kemampuan pelumasinya jadi turun, mendinginkan mesinnya juga dia tidak mampu ya. Kemudian nanti metal dengan metal dia nanti akan bergesekan. Kemudian yang pasti apa? Kinerja. Jadi kalau gesekan berat, otomatis kinerja mesin akan turun. Kemudian dilanjutkan kerusakan mesin yang parah, bisa akhirnya turun mesin. Kemudian gini, ada yang namanya kalau kita pakai contoh ya, yang dari lapangan itu biasanya yang kebanyakan itu mobil Suzuki. Kita lihat biasanya Suzuki yang Vitara lama, Escudo itu kan kalau kamu tanya pemiliknya, kalau saya sudah tahu, seringkali olinya berkurang. Ya. Jadi 1000 km nanti biasanya pemilik mobil Suzuki itu akan ngejok oli. Dan penyakit ini itu sampai di Suzuki Swift SA4 sampai ke Grand Vitara terbaru itu juga seperti itu. Kamu tahu penyebabnya apa? Tadi itu penyebabnya adalah kolteran yang lowbat. Jadi Suzuki mobil itu dia performanya kan tinggi, dia biasanya high RPM. Jadi mobil-mobil Suzuki itu memang dia kuat, RPM-nya bisa tinggi, powernya gede, tapi dia itu di silinder blok dan pistonnya dia itu kolteran longgar, sehingga beberapa oli itu ada yang naik terbakar atau terkontaminasi oleh oli. Sehingga seringkali kalau Suzuki itu minta olinya lebih cepat ganti. Oke, monggo silakan sesi tanya jawab. Monggo mas, tanyakan mas.
sintetik karo enggak punya jari ya. Perbedaan oli sintetik dengan oli mineral itu apa ya? Oke. Ya. Kalau kita lihat ya Mas ya, oli sintetik, oli mineral. Sintetik itu kan dibuat ya, sintesa ya, bahasanya dibuat, ya kan? Kalau oil mineral, namanya mineral itu apa? Mineral itu kan dari perut bumi. Nah, pertambangan toh. Nah, oil mineral atau oli mineral itu berasal dari tambang minyak bumi. Ya, diambil dari tambang minyak. Sedangkan oli sintetik itu kan ada dua, semi sintetik dan full sintetik. Biasanya kalau dibedakan gitu, ya kan? Nah, semi sama full. Kalau semi sintetik itu masih dicampur, ya, 50 mineral, 50 sintetik. Sintetik itu maksudnya apa? Oli sintetik itu adalah rekayasa dari polimer. Saya dulu waktu kuliah juga pernah disampaikan. Saya juga heran. Polimer itu kan plastik ya. Plastik kan harusnya hard ya. Ini kan plastik ya. Enggak, tapi ternyata polimer itu bisa direkayasa menjadi silikon bisa. Ternyata plastik itu juga dia bisa direkayasa. Dia bisa menjadi oil. Nah, kelebihan dan kekurangan sekarang. Ini kan lebih mahal. Biasanya ini lebih mahal oli sintetik daripada oli mineral, ya kan? Biasanya kan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Oli sintetik itu dibuat, itu dia memiliki kelebihan. Kelebihannya apa oli sintetik? Dia itu tetap bagus. Ya, kamu kalau pakai oli sintetik, itu rasanya kalau motor kamu atau mobil kamu kalau diisi oli sintetik itu dari pertama dituang olinya sampai nanti 2000-3000 km itu rasanya mesin tetap halus. Dia tidak ada penurunan performa karena sifatnya itu tetap nggak berubah gitu loh. Ya kotor iya, tapi kemampuan dalam melumasinya itu tetap bagus gitu. Tapi ada kekurangannya. Walaupun dia performa pelumasannya tetap bagus gitu ya, tapi dia menyusut. Jadi seringkali kalau kita pakai motor gitu, motor kan full sintetik. Kita isi 1 liter biasanya kalau kita tap 3,5 liter, ya kan? Itu bukan blok kita boring kita yang bocor, enggak. Menyusut. Jadi dia kelemahannya itu menyusut. Jadi kalau kita ngomong kelebihan sama kekurangan, kelebihannya performanya terjaga bagus ya. Tapi minusnya dia bisa menyusut. Nah, kalau oil mineral, nah, karena dia dari bahan mineral, kamu tahu sendirilah kalau buah itu kan dari bahan alam, dia bisa busuk kan, bisa busuk kan. Sama juga oil mineral itu kan dia ditambah dari alam. Dia kalau dibiarkan dia bisa turun performanya, turun karena teroksidasi. Kalau dia sintetik kan enggak ngaruh apa-apa gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi performanya dia turun, performanya mudah turun. Maksudnya gimana? Kamu isi itu ya, pakai oli mineral 500 kilo itu udah kerosok, udah terasa engine kamu panas, oper giginya keras, rata-rata kan terjadi kayak gitu. Padahal dia itu tidak menyusut. Isinya tetap 1 liter, tapi kok mesinnya jadi panas ya, kok oper giginya jadi sulit ya. Menyusut. Sehingga kalau kamu punya motor yang lama ya, keluaran 2000 ke bawah masih
karbu gitu ya. Saya minta tolong jangan diisi oli sintetik, nggak cocok. Nggak cocok karena apa? Celah clearance-nya dia sudah lebar. Padahal sintetik ini biasanya kan encer, dia 10, biasanya SAE. Jadi silakan nanti tanyakan ya. SAE 10 30. Ini kan encer banget tuh. Jadi kalau motor lama kamu isi oli sintetik, mesinnya jadi kasar. Mintanya dia di sini. Biasanya dia SAE 20 50. Ada yang 15 40 kayak gitu ya. Nah, jadi kalau motor lama cocoknya memang pakai oli yang mineral. Kalau motor baru cocoknya memang pakai sintetik. Kayak gitu tergantung penggunaan. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Oli sintetis sama mineral itu apa? Jadi gini, kalau merek ya, kalau contoh di Pertamina ya, Pertamina itu satu brand aja. Pertamina itu dia ngeluarin oli sintetik sama mineral. Nah, kalau sintetiknya dari brand Pertamina itu biasanya dia pakai Pastron Gold. Nah, itu full sin ya, full sin sintetik. Kalau yang hijau ya, Pastron yang hijau itu semi ya, green. Harganya sedikit banyak. Ini 1 liternya bisa 175.000, ini 70.000. Banyak di sini. Ini dia semi. Jadi dia masih mix. Tapi kalau yang Pertamina yang mineral banyak. Pertama-tama itu kan banyak. Ada yang Pertamina, ada yang Mesran ya namanya ya. Mesran, Prima XP. Nah, ini oli favorit Motuba biasanya gitu. Namanya Honda Tiger lama gitu ya. Itu kamu isi mesran, wah ini senang. Mesinnya terima kasih. Kamu isi ini panas dia. Gitu. Nah, kalau di produknya Shell itu ada yang warna merah itu. Nah, kan biasanya ditulis itu mineral oil gitu kan. Terus kemudian yang biru itu semi sintetik, yang abu-abu botol abu-abu itu full sintetik. Harganya jauh. Bisa ya kuning dulu, biru, terus kuning baru kuning ya, merah, kuning, biru baru silver, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau oli samping itu ada yang sintetik atau? Nah, ada. Jadi gini, kalau oli samping ya, kalau di mesin 2 tak, oli itu kan terbakar ya. Nah, oli sintetik dengan oli mineral itu gampang banget dilihatnya gampang. Kalau olinya itu ada bau harum, nah itu pertama ciri. Kalau olinya ada bau harumnya, oli 2 tak itu. Kalau yang dia sintetiknya itu biasanya bau ya, bau harum. Kalau yang mineral itu tidak ada baunya, tidak ada atau baunya sangit, baunya nggak enak. Ada mesran OB itu juga baunya kurang enak ya karena dia mineral. Kemudian yang kedua, oli 2 tak yang sintetik itu keraknya tipis atau hampir nggak ada keraknya. Jadi kalau di head silinder pembakaran 2 tak itu tidak menimbulkan kerak. Nah, itu rata-rata biasanya oli sintetik tidak menimbulkan kerak, sisa
pembakaran. Kalau di mineral itu dia terdapat sisa pembakaran. Kemudian kalau dua tak itu akselerasi ya. Kalau kamu pakai oli sintetik untuk dua tak, kalau kamu gasnya kamu tarik, kamu masuk 1, 2 yang kerasa 3, 1, 2, 3 terus gasnya kamu tarik. Nah, kalau kamu pakai oli mineral biasanya kayak batu, nah itu biasanya mineral. Kalau sintetik biasanya langsung, ya, kamu tarik itu gasnya di 3 itu dia nggak putus-putus, gitu. Sintetik berarti olinya. Gitu ya. Oke. Tanya lagi, monggo silakan. 747 itu mineral atau sintetik, Pak? 747 itu sintetik, itu Castrol 747 itu. Ya, itu sakit. Dia itu dibuat ya. Oli itu memang dibuat full sintetik tapi dengan full improvement. Jadi oli itu 1 liter harganya berapa, Mas? 350 gitu. Kamu tahu sendiri 1 liter 350. Itu olinya full sintetik ya. Kemudian hanya untuk balap, tidak untuk harian. Kemudian umurnya pendek, Mas. Jadi untuk high performance gitu. Tapi umurnya biasanya pendek. Kemudian kadang gini, oli sintetik itu memang bagus ya. Kalau dia itu menjaga atau merawat seal ya. Jadi dalam engine itu ada seal starter kan, kalau di starter itu kan ada karet sealnya. Nah itu biasanya kalau kamu pakai, loh kok pakai oli kok sering rembes atau bocor, berarti apa? Oli yang kamu pakai itu biasanya oli mineral dan dia makan di seal atau bikin seal itu dia bisa keras atau longgar biasanya. Tapi oli sintetik itu tidak pernah dia merusak karet karena sifatnya sama-sama dia polimer, sama-sama dia materialnya sama-sama polimer sehingga dia bersahabat dengan seal-seal yang ada di dalam engine. Gitu. Oke? Dipikirkan lagi apa yang mau ditanyakan, silakan.